Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Anderson dan rekan saya Rina Nafisa Tuhananik dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pasar modal, capital market. Presentasi ini akan membahas mulai dari pengertian pasar modal, instrumen yang ada di dalamnya, lembaga penunjang, hingga proses emisi dan regulasi yang mengatur pasar modal di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dengan bab pertama, yaitu pendahuluan. Pengertian pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, emiten, dengan pihak yang memiliki dana dan ingin menginvestasikannya, investor. Pasar modal memainkan dua fungsi utama. 1. Fungsi ekonomi. Sebagai sarana alokasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada yang membutuhkan, untuk investasi produktif. 2. Fungsi keuangan. Menyediakan instrumen keuangan yang dapat memberikan hasil kepada investor dan menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. Manfaat pasar modal. Pasar modal memberikan berbagai manfaat, baik untuk perusahaan, masyarakat, maupun negara, antara lain. 1. Bagi perusahaan, menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan citra dan profesionalisme perusahaan, mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, GCG. 2. Bagi masyarakat investor, memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan, dividen dan capital gain, alternatif investasi selain menabung di bank, meningkatkan kesadaran finansial dan kemampuan mengelola risiko. 3. Bagi negara, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi indikator kestabilan ekonomi, lewat indeks harga saham gabungan IHSG, meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan pertumbuhan sektor real. Instrumen pasar modal. Pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah produk atau surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal, baik berbentuk konvensional maupun berbasis syariah. Instrumen ini memungkinkan investor untuk menanamkan modalnya dan memperoleh potensi keuntungan, baik dari pembagian hasil, dividen atau kupon, maupun dari selisih harga, capital gain. Jenis-jenis instrumen pasar modal. Berikut ini adalah instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. 1. Saham. 2. Obligasi. 3. Sukuk. 4. Reksadana. 5. Exchange Traded Fund, ETF. 6. Efek beragun aset, EBA. 7. Dana investasi khusus. 8. Instrumen derivatif. Pemilihan instrumen investasi. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan tujuan investasi, jangka pendek, menengah, panjang. Profil risiko, konservatif, moderat, agresif. Tingkat pemahaman investor. Misalnya, reksadana pasar uang cocok untuk investor konservatif, sedangkan saham lebih cocok untuk investor agresif yang siap menanggung fluktuasi harga. Lembaga penunjang pasar modal. Pengertian lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi atau profesi yang berperan mendukung kelancaran, keamanan, dan transparansi transaksi di pasar modal. Mereka tidak secara langsung memperjualbelikan efek, tetapi sangat penting agar proses di pasar modal berjalan teratur, wajar, dan efisien. Jenis-jenis lembaga penunjang. 1. Bursa Efek Indonesia, BI. BI adalah lembaga yang menyediakan sistem perdagangan dan tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Tugasnya menyediakan sistem perdagangan saham dan obligasi, menyusun serta menetapkan peraturan anggota bursa. 2. Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI. KPEI berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan, LKP. Tugasnya menjamin penyelesaian transaksi bursa dan melakukan clearing, perhitungan hak dan kewajiban. 3. Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI. KSEI bertugas sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, LPP. Perannya menyimpan efek secara elektronik dan menyelesaikan transaksi efek antar investor. Proses emisi efek dan peraturan yang mendasarinya. Pengertian emisi efek. Emisi efek adalah proses penawaran dan penerbitan efek, seperti saham atau obligasi, oleh perusahaan kepada publik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana segar dari investor. Efek yang diterbitkan kemudian bisa diperdagangkan di pasar modal. Proses ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin menjadi perusahaan terbuka, go public. Dana yang diperoleh dari hasil emisi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti ekspansi usaha, membayar utang, atau membiayai operasional. Jenis penawaran umum. Dalam proses emisi,
Dikenal beberapa bentuk penawaran efek, yaitu penawaran umum perdana, Initial Public Offering (IPO), penawaran umum berkelanjutan, right issue, hak memesan efek terlebih dahulu, EIPO, Electronic Initial Public Offering. Tahapan proses emisi efek. Berikut adalah tahapan umum dalam proses emisi efek. 1. Persiapan internal perusahaan, penilaian kesiapan finansial dan hukum, menunjuk penjamin emisi efek, underwriter, menunjuk profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, notaris, DLL. 2. Pembuatan dokumen dan prospektus. Prospektus berisi informasi penting tentang perusahaan, tujuan emisi, struktur saham, laporan keuangan, risiko usaha, DLL. 3. Pengajuan pernyataan pendaftaran ke OJK. OJK menilai kelengkapan dan kewajaran dokumen. 4. Masa penawaran umum. Saham mulai ditawarkan ke masyarakat umum. Investor mengisi formulir pemesanan dan menyetor dana. 5. Penjatahan dan distribusi saham. Jika pemesanan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, oversubscribed, maka dilakukan penjatahan. 6. Pencatatan saham di Bursa Efek, listing. Saham mulai diperdagangkan di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia, BI. Dasar hukum dan regulasi. Beberapa peraturan yang mengatur proses emisi efek di pasar modal Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. 3. Peraturan OJK, POYK, terkait penawaran umum, seperti POYK Nomor 07, POYK 04 2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran. POYK Nomor 53, POYK 04 2017 tentang pedoman perilaku emiten. POYK Nomor 41, POYK 04 2020 tentang EIPO. Peraturan BI terkait pencatatan saham dan ketentuan lainnya. Pentingnya regulasi dalam proses emisi. Regulasi dibutuhkan untuk memastikan perlindungan investor dari informasi yang menyesatkan, transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan, proses penawaran yang adil dan bebas manipulasi, keseimbangan antara kepentingan emiten dan publik. OJK sebagai regulator juga berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam proses penawaran umum. Kesimpulan. Pasar modal adalah bagian penting dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, emiten, dengan pihak yang memiliki dana, investor. Dengan berbagai instrumen yang tersedia seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana, pasar modal menjadi sarana yang efisien untuk investasi maupun pendanaan jangka panjang. Peran lembaga penunjang seperti BI, KPEI, dan KSEI sangat krusial dalam menjamin kelancaran dan keamanan transaksi. Selain itu, proses emisi efek yang diatur oleh OJK dan berbagai regulasi lainnya menunjukkan bahwa transparansi dan keadilan menjadi pilar utama dalam aktivitas pasar modal. Melalui pemahaman yang baik tentang pasar modal, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menjadi investor yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi risiko yang ada. Pasar modal bukan hanya tempat untuk mencari keuntungan, tapi juga sarana berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pasar modal. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.